tanah kuburan di rumah Pak Anwar. Pak Anwar terdiam sejenak, menyeruput kopi dan mengambil nafas dalam-dalam. Seketika beliau pun menatap kami dan berkata, "Santet lemah kuburan." Kami beringsut dari tempat duduk kami dan mencoba mendekat ke tempat duduk Pak Anwar. Kami tidak mau kehilangan setiap momen dari cerita Pak Anwar. "Iya nak, Bapak dulu pernah terkena santet lemah kuburan," kata Pak Anwar kala itu. "Santet lemah kuburan itu dikirim khusus untuk membunuh Bapak. Tapi alhamdulillah, Bapak masih bisa hidup. Namun Bapak harus mengalami siksaan yang sangat pedih dari santet itu," kata Pak Anwar menjelaskan. Pak Anwar lalu mengambil posisi santai, menyulut sebatang rokoknya. Terdengar suara tembakau terbakar saat Pak Anwar mulai menghirup rokok itu. Seketika asap memenuhi ruangan tamu di rumah Pak Anwar. Beliau memulai ceritanya sesaat setelah asap rokok mulai mengepul di ruangan itu. Pak Anwar lahir dari keluarga petani yang sederhana. Meskipun kedua orang tuanya hanya lulus sekolah rakyat atau setingkat SD pada zaman dulu, namun kedua orang tua Pak Anwar berkeinginan anaknya untuk terus bersekolah sampai tamat STM. Padahal waktu itu, sekitaran tahun 70-an, masih umum anak-anak hanya tamat SD ataupun SMP. Cukup beralasan kenapa orang tua Pak Anwar ingin anaknya bersekolah sampai tamat STM, karena memang Pak Anwar yang semenjak kecil cerdas dan cenderung menyukai hal-hal yang berbau teknik. Dan singkat cerita, Pak Anwar pun lulus STM dengan nilai yang cukup bagus sehingga beliau pun mendapatkan rekomendasi dari sekolahan untuk tes di salah satu BUMN yang bergerak di bidang perkeretaapian. Tentunya tak sulit bagi beliau untuk menjalani tes masuk ke BUMN tersebut dan jalan beliau pun cukup mulus hingga akhirnya diterima menjadi karyawan. Berawal dari karyawan magang, lanjut ke kontrak dan akhirnya beliau pun diangkat menjadi karyawan tetap. Mulusnya jenjang karir beliau membuat perekonomian keluarga beliau berubah. Yang semula hanya berkecukupan, maka saat itu sudah mulai bisa dibilang makmur. Selain karirnya yang mulus, beliau pun juga terkenal bersahaja dan juga ramah terhadap siapapun, hingga tak ayal banyak sekali orang-orang yang mau berteman dengan beliau. Hampir tidak ada orang yang membenci beliau, baik itu di perusahaan maupun di lingkungan perumahan. Kebahagiaan Pak Anwar pun bertambah dikala beliau menikah dengan seorang gadis yang berprofesi sebagai guru SMP. Keluarga yang sempurna. Si suami bekerja sebagai pegawai BUMN, sedangkan istrinya seorang pegawai negeri sipil. Tidak sampai di situ, setelah 1 tahun menikah, Pak Anwar pun dikaruniai seorang anak laki-laki. Mungkin karena efek lahirnya anak di tengah keluarga, Pak Anwar ini semakin bertambah semangat dalam pekerjaannya sehingga karirnya pun makin melesat. Pak Anwar tidak lama diangkat menjadi leader dan selang 2 tahun setelah menjadi leader, Pak Anwar pun diangkat kembali untuk menjadi seorang supervisor. Pak Anwar di sini melewati beberapa karyawan senior, namun sepertinya semua orang nampak rela jika yang menjadi supervisor adalah Pak Anwar. Dan ketika beliau diangkat menjadi seorang supervisor, Pak Anwar pun lalu mengadakan tasyakuran di rumahnya dan dihadiri banyak rekan kerjanya, seolah semuanya baik-baik saja. Namun kisah kelam terjadi setelah ini. Setelah acara tasyakuran selesai, Pak Anwar pun nampak masih mengobrol dengan beberapa temannya di teras depan rumah. "Bos, selamat ya. Gila, aku tuh nggak percaya loh. Temen tesku dulu sekarang sudah jadi bosku."
kata Parto sambil tertawa. Ya, Parto ini adalah teman seangkatan Pak Anwar. Ucapan Parto tadi pun langsung disaut Joko yang ikut nimbrung mengobrol. Makanya Tok, kalau kerja itu yang rajin. Kamu kerja sampai jembutmu beruban ya masih aja jadi operator. Sahut Joko. Cangkemmu kok. Yang penting aku masih bisa beli rokok. Gak ngutang koyo dapurmu. Jawab Parto ngegas. Lah, iki nggak ngutang bro, jawab Joko sambil mengambil rokok milik Agus yang sedari tadi agak pendiam. Ya, Agus terkenal sebagai pekerja yang rajin, namun dia lebih banyak diam. Dia pun kerap membantu Pak Anwar sehingga Agus dan Pak Anwar ini dianggap sebagai duet maut di dalam perusahaannya. Wedus, sukanya ngambil rokok punya orang, kata Agus sambil bercanda ke Joko. Joko pun hanya nyengir dan terlihat asap rokok mulai keluar dari kedua ujung bibirnya saat nyengir. Asli, mukamu jelek banget cok, kata Agus. Sudah, aku juga nggak bakalan jadi kayak gini jika tanpa kalian semua, kata Pak Anwar. Aku sebenarnya jujur belum mau menerima jabatan ini. Tapi gimana? Pak Gunawan itu maksa, kata Pak Anwar. Slow aja bro, gak apa-apa. Memang kamu itu yang paling pantas menerima semua ini, jawab Parto sambil menepuk-nepuk bahu Pak Anwar. Terlihat Agus agak diam di tengah obrolan teman-temannya. Matanya melihat ke segala arah, menatap setiap sudut halaman rumah Pak Anwar. Ada apa Gus? Kata Pak Anwar melihat gelagat yang tidak biasa dari Agus. Gak apa-apa bos, jawab Agus terlihat gusar. Sesekali Agus menatap wajah teman-temannya dan mereka terlihat sedang tertawa lepas. Lalu Agus pun kembali menikmati makanan yang ada di hadapannya. Hingga tak terasa waktu pun sudah menunjukkan pukul 10 malam. Teman-teman Pak Anwar pun segera berpamitan pulang. Pak Anwar mengantar teman-temannya itu sampai di depan jalan rumahnya. Terima kasih ya semua, hati-hati di jalan, kata Pak Anwar. Teman-temannya pun terlihat pergi dengan kendaraannya dan Pak Anwar sendiri kembali berjalan ke rumahnya. Ketika ia sampai di halaman rumahnya, terdengar suara tangisan bayi dari dalam rumahnya. Saat itu, Pak Anwar sudah memiliki 2 anak dan anak yang kedua inilah yang menjadi teman sekolahku yang namanya Rizky. Mendengar tangisan anaknya, Pak Anwar pun lalu bergegas masuk ke dalam rumah. Beliau pun membuka pintu lalu masuk ke rumah, namun baru separuh badannya masuk ke dalam rumah. Beliau pun menghentikan langkahnya sambil tangannya yang masih memegang gagang pintu. Ya, di sini Pak Anwar merasakan ada yang aneh tepat di sisi kiri Pak Anwar. Seketika juga tercium bau tanah seperti tanah kering setelah terkena air hujan. Bau khas tanah yang terkena hujan itu pun disusul dengan aroma bunga yang sering digunakan ketika kita nyekar di kuburan, lengkap dengan aroma minyak serimpi yang sangat kuat. Pak Anwar menoleh ke arah kiri rumahnya. Kepalanya seolah diputar untuk menoleh. Pandangannya pun langsung tertuju ke arah pohon pisang yang rimbun di samping rumahnya. Samar-samar terlihatlah sosok yang sangat menyeramkan sedang berdiri kokoh menatap ke arah Pak Anwar. Wajahnya hitam dengan mata agak sayu tapi sangat mengerikan. Di hidungnya masih tampak kapas. Ya, sesosok pocong yang sedang memandanginya dengan cara yang mengerikan seolah-olah sedang memberikan peringatan ancaman. Pak Anwar tertegun sejenak, keringat dingin mulai muncul di keningnya. Namun, semua pemandangan ini tiba-tiba saja lenyap ketika Pak Anwar kembali mendengar tangisan Rizky yang menangis dengan keras. Pak Anwar pun segera tersadar dari keterkejutannya, lalu ia bergegas masuk ke dalam rumah. Sekilas ia memandang ke arah pohon pisang tadi dan tidak lagi terlihat apa-apa. Pak Anwar pun bergegas masuk ke dalam rumah dan terlihat istrinya yang sedang menggendong anaknya di ruang tamu. Tangisannya sangat keras sehingga istri Pak Anwar terlihat panik. Kenapa bu? Kok Rizkinya nangisnya keras banget? Tanya Pak Anwar. Gak tahu pak, gak biasanya Rizky nangis seperti ini, jawab sang istri. Loh, kok muka bapak kayak pucat gitu? Ada apa pak? Lanjut istrinya. Gak apa-apa bu, ya sudah ajak masuk Rizkinya.
langsung kasih susu aja Bu, biar diem, kata Pak Anwar. Istrinya pun langsung masuk ke dalam kamar untuk mencoba menenangkan Rizky. Sedangkan Pak Anwar sendiri duduk sambil merokok di ruang tamu. Pak Anwar menyandarkan tubuhnya di kursi ruang tamu sambil menikmati sebatang rokok. Pikirannya pun di sini mulai menerawang. Kok tiba-tiba ada pocong ya? Mungkin itu hanya halusinasiku saja, gumamnya. Tangis Rizky sudah mereda. Bu Anwar pun lalu datang menghampiri suaminya. Pak, sudah malam loh. Besok kan kerja, jangan bergadang ya, kata istrinya. Ya Bu, jawab Pak Anwar singkat. Ya sudah, saya ke kamar mandi dulu. Nanti kalau mau ke kamar jangan lupa gordennya ditutup, kata Bu Anwar. Pak Anwar pun hanya mengangguk mendengar permintaan sang istri. Segeralah ia mematikan rokoknya. Tak lupa setelah itu ia pun lalu berdiri dan segera menutup gorden jendela di ruang tamu rumahnya. Jendela ruang tamu di rumah Pak Anwar cukup besar, dan ketika ia mulai menutup gorden jendelanya, tiba-tiba nampak sosok mengerikan berdiri di teras depan rumahnya. Sosok yang sama yang dilihat beliau di depan pohon pisang. Ya, sosok pocong yang mengerikan itu kini sedang berdiri di depan Pak Anwar, dan hanya jendela kaca lah yang menjadi pembatas keduanya. Kali ini mata pocong itu tidak terlihat sayu, namun melotot seolah penuh amarah. Pak Anwar segera menarik gordennya dan berlalu ke kamar. Nafasnya tersengal-sengal seolah-olah ia habis berlari jauh. Matanya memandangi langit-langit kamar. Ia mencoba untuk memejamkan mata, namun tiap kali ia memejamkan matanya, wajah pocong mengerikan itu justru muncul di pikirannya. Pak Anwar pun terus mencoba untuk memejamkan mata sambil terus berdoa, melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran yang selama ini jarang ia baca. Ya, semenjak dia makin sibuk dengan segala pekerjaannya, ia mulai jarang membaca Al-Quran, bahkan terkadang sholat pun ia terlewat. Hingga akhirnya Pak Anwar pun mulai tertidur, dan di dalam tidurnya ia pun bermimpi. Mimpi yang akan menjadi awal siksaan yang akan beliau terima. Di mana aku? Kata Pak Anwar sambil terengah-engah kebingungan. Hutan? Hutan apa ini? Kenapa aku bisa ada di hutan? Kata Pak Anwar. Dalam kebingungannya, Pak Anwar pun lalu menoleh ke kanan dan ke kiri, dan ketika dia mengalihkan pandangannya ke arah depan, nampaklah sosok pocong yang sangat mengerikan tadi tepat ada di hadapannya. Pak Anwar pun segera berlari, dan di samping kanan kirinya banyak sekali terlihat pocong-pocong yang melihatnya. Ia berteriak sambil terus berlari, dan tiba-tiba ia pun terjatuh. Sesaat setelah terjatuh, kakinya seolah seperti lemas hingga tak mampu berdiri. Beliau pun lalu merangkak, terus merangkak ke arah depan. Samar-samar terlihat sosok hitam dari arah depan mulai mendekat ke arahnya. Sosok itu terlihat menenteng kain kafan di tangannya sambil merangkak. Pak Anwar pun coba beringsut mundur, namun sosok itu terus mendekat. Akhirnya sosok itu pun kini sudah ada tepat di hadapan Pak Anwar. Pak Anwar coba melihat wajah sosok itu, namun tak terlihat, hanya gelap. Sosok itu makin mendekat, memegangi tubuh Pak Anwar dan mencoba memakaikan kain kafan ke tubuh Pak Anwar. Pak Anwar di sini mencoba untuk melawan, namun tubuhnya lemas tak berdaya. Hingga akhirnya tanpa disadari, tubuh Pak Anwar sudah terbungkus kain kafan dan beliau sudah nampak seperti jenazah. Pak Anwar mencoba untuk melepaskan kain kafan yang membelitnya, tapi usahanya sia-sia. Sosok yang ada di depannya makin tertawa keras. Tiba-tiba sambil tetap tertawa, sosok itu mulai meleleh di hadapan Pak Anwar. Mulutnya mulai mencair, tubuhnya pun juga, sehingga menimbulkan pemandangan yang sangat menyeramkan sekaligus menjijikan. Pak Anwar berteriak keras dan tiba-tiba saja ia terbangun. Pak Anwar terbangun dan langsung terduduk sambil gemetar tangannya meraih kepalanya. Hanya mimpi, itu hanya mimpi, kata Pak Anwar sedikit lega karena bukan kain kafan yang ia dapati di kepalanya. Sekilas, beliau menatap sang istri yang masih terlelap tidur. Pak Anwar lega, teriakannya tadi tidak membangunkan istrinya. Ia pun lalu mencoba tidur kembali dan akhirnya tertidur hingga pagi tiba. Pagi itu,
Ketika bangun tidur, Pak Anwar merasa tak enak badan, namun ia masih memaksa untuk masuk ke kantor. Ketika sampai di kantor, ia pun masih tampak pucat dan terlihat tidak seperti biasanya. Agus melihat jika ada sesuatu yang aneh dengan Pak Anwar. Agus sebenarnya di sini ingin bertanya, namun ia urungkan. Sebenarnya, dalam benak Agus, ia sudah merasa jika ada yang tidak beres dengan suasana rumah Pak Anwar ketika ia hadir saat tasyakuran di rumah Pak Anwar malam tadi. Namun, ia belum mau menelisik lebih dalam lagi. Ya, Agus ini sedikit banyak tahu tentang hal-hal gaib karena dulunya ia pernah berguru ketika ia belajar pencak silat. Dan tiba-tiba saja Pak Anwar pun merasakan perutnya sangat sakit. Kenapa? Kenapa perutku tiba-tiba sakit banget? Keluh Pak Anwar sambil terus memegangi perutnya. Bos, kok pucat banget wajah sampean? Mendingan kita ke klinik aja, kata Agus yang langsung menghampiri Pak Anwar. Gak usah, antarkan aku pulang saja Gus. Aku mau istirahat di rumah saja, kata Pak Anwar. Dan di sore itu Agus mengantarkan Pak Anwar pulang. Di dalam mobil, Pak Anwar kala itu masih tetap merintih kesakitan sambil terus memegangi perutnya. Agus yang melihat dari spion sangat iba melihat temannya yang kala itu sedang kesakitan. Sebenarnya di sini Agus sudah mulai merasa jika sepertinya sakit yang diderita oleh Pak Anwar ini bukanlah sakit biasa, tapi sakit karena sesuatu yang tak kasat mata. Agus di sini mulai memfokuskan pikirannya sembari merapalkan doa. Ia pun mencoba melihat apa yang terjadi dengan Pak Anwar melalui mata batinnya. Dan ketika Agus merasa cukup, Agus pun mencoba melihat kembali Pak Anwar lewat kaca spion. Dan betapa terkejutnya Agus ketika matanya melirik ke arah spion. Ia melihat Pak Anwar yang merintih kesakitan, namun kali ini Pak Anwar tidak mengenakan seragam kerjanya. Ya, terlihat Pak Anwar menggunakan kain kafan yang membungkus badannya lengkap dengan tali pocong di atas kepalanya. Pak Anwar benar-benar mirip seperti jenazah. Astagfirullah, kata Agus dengan terkejut. Kenapa Gus? Jawab Pak Anwar sambil terus menahan sakit. Gak ada apa-apa bos, balas Agus. Keringat dingin pun mulai mengalir di kening Agus. Tubuhnya merinding hebat, seolah seperti ada aliran listrik yang mengalir di kulitnya. Gak mungkin, gak mungkin. Masa iya orang sebaik Pak Anwar ada yang mau ngerjain sih? Gumam Agus dalam hatinya. Sesekali Agus pun masih mengintip lewat kaca spion. Rasa ngeri melihat teman baiknya itu berubah menjadi rasa kasihan yang luar biasa. Namun saat ini ia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa berdoa dalam hati semoga hal yang paling ditakutkannya tidak terjadi terhadap teman baiknya. Tanpa terasa, sampailah Agus ke rumah Pak Anwar. Pak Anwar pun langsung dipapa masuk ke dalam rumah. Dia terlihat sudah sangat pucat dan lemas. Keluarganya pun panik melihat keadaan Pak Anwar. Setelah itu, Pak Anwar pun dibawa berobat ke beberapa dokter dan sempat dirawat cukup lama. Diagnosis dokter pun di sini berbeda-beda. Ada dokter yang bilang sakit lambung, ada yang bilang liver, dan lain-lain yang intinya ada kerusakan serius di dalam organ dalamnya. Karena sudah seminggu lebih tak ada perkembangan, bahkan lebih parah, Pak Anwar pun lalu dibawa pulang dari rumah sakit. Pihak keluarga ingin membawa beliau untuk berobat ke pengobatan alternatif. Namun, belum sempat datang ke pengobatan alternatif, nampak lagi keanehan dari penyakit Pak Anwar ini. Tak lama setelah sampai di rumah, Pak Anwar langsung muntah darah, dan di muntahannya ini selain darah juga terdapat paku kecil, potongan kuku manusia, dan juga rambut. Pihak keluarga terkejut bukan main. Niat hati ingin membawa ke klinik pengobatan alternatif berubah menjadi membawa Pak Anwar ke dukun di sekitar kampung. Dan diketahuilah bahwa Pak Anwar sudah terkena santet. Setelah tahu jika Pak Anwar terkena kiriman santet, si dukun ini mencoba melawan santet yang sudah mengenai Pak Anwar. Namun yang terjadi justru si dukun kalah telak. Hampir semua dukun yang ada di daerah kampung Pak Anwar sudah mencoba mengobati Pak Anwar, namun hasilnya nihil. Hari demi hari, kondisi Pak Anwar pun semakin memprihatinkan. Badannya kurus, tapi perutnya sangat besar. Sudah berbagai dukun didatangkan, namun belum ada yang sanggup untuk melawan santet yang disematkan ke Pak Anwar.
Setelah sekian lama tidak masuk kerja karena sakit, akhirnya membuat teman-teman kerja Pak Anwar pun bergantian datang ke rumah beliau untuk menjenguk. Hingga ketika Agus datang menjenguk, sebenarnya Agus ingin bercerita tentang apa yang dilihatnya dulu, namun dia tak bisa berkata apa-apa. Agus pun lalu menghampiri Pak Anwar yang masih terbaring lemah di kasur. Tubuhnya kurus, namun perutnya sangat besar membuncit. Matanya cekung seperti aura kehidupannya sudah hilang dari raut wajahnya. Mulutnya terus terbuka, seolah Pak Anwar sudah tak punya tenaga lagi untuk menutup mulutnya. Agus meneteskan air mata ketika ia melihat keadaan sahabatnya. Sesaat Agus di sini membayangkan saat-saat di mana mereka berdua bekerja dengan bercanda, lelah capek bersama, dan sekarang temannya hanya terlihat seperti seonggok daging yang bernyawa. Lamunan Agus pun berakhir ketika istri dari Pak Anwar datang membawakan segelas kopi kepada Agus. Mereka pun lalu terlibat obrolan yang cukup serius. Bu Anwar sesekali menangis ketika ia bercerita tentang keadaan suaminya kepada Agus. "Santet Mbak?" tanya Agus ke Bu Anwar. "Iya Mas Agus, semua orang pintar yang ada di daerah sini tidak ada yang sanggup untuk menolong Pak Anwar," kata Bu Anwar dengan sedih. "Yang sabar ya Mbak. Bagaimana kalau besok Mas Anwar ini kita bawa ke tempat guru saya?" kata Agus, dan singkat cerita Pak Anwar pun lalu dibawa Agus ke gurunya yang ada di kota Reok, Ponorogo. Di sini ikut serta juga istri dan juga beberapa kerabat dari Pak Anwar. Setelah sekitar 1,5 jam perjalanan, akhirnya rombongan itu pun sampai di rumah yang dituju. Agus yang menyetir mobil pun segera masuk ke dalam pekarangan rumah gurunya yang bernama Mbah Srono. Pekarangan rumah Mbah Srono tampak luas dan terlihat asri dengan pagar dari bambu yang mengelilingi halamannya. Nampak pula tanaman merambat memenuhi pagar bambu itu sehingga nampak asri. Rumah Mbah Srono berdinding kayu jati dengan lantai plesteran semen. Terlihat juga beberapa kurungan burung yang tergantung di terasnya, dan suara-suara burung bersaut-sautan membuat kesan damai di rumah itu. Setelah memarkirkan mobil di bawah pohon sawo yang ada di halaman rumah, Agus pun lalu bergegas keluar dari mobil untuk menuju ke teras rumah Mbah Srono, sedangkan Anwar beserta keluarganya masih menunggu di dalam mobil. Agus lalu berjalan ke arah teras rumah Mbah Srono. Pandangannya sedikit takjub kala melihat batu-batu yang tersusun rapi di sepanjang jalan menuju ke teras rumah Mbah Srono. "Assalamualaikum." "Assalamualaikum," kata Agus ketika ia sampai di depan pintu. Tidak lama setelah mengucapkan salam, terdengarlah jawaban dari dalam rumah. "Waalaikumsalam," jawab suara itu dari dalam rumah. Agus pun mundur satu langkah karena mendengar seseorang sedang membukakan pintu kayu itu. Seketika nampaklah seorang pria berusia sekitar 65 tahunan yang berwajah sabar kebapaan khas orang tua Jawa, dengan kumis lebat dan jenggot yang sudah terlihat memutih. Ya, dialah Mbah Srono, seorang yang menurut Agus berilmu tinggi namun sangat bersahaja. "Bah," kata Agus sambil meraih tangan Mbah Srono lalu menciumnya. Dari dalam mobil, istri Pak Anwar mengamati Agus sedang berbincang-bincang dengan Mbah Srono. Nampak beberapa kali Agus menunjuk ke arah mobil. Tak beberapa lama, terlihat Agus pun berlari-lari kecil menghampiri mobil, dan Mbah Srono duduk di kursi kayu yang ditata rapi di terasnya. Agus lalu bergegas membuka pintu tengah mobil. "Mbak, ayo, Mas Anwar dibawa ke sana," kata Agus. "Baik, ayo nak, bantu bopong palemu," kata Bu Anwar menyuruh kedua keponakannya yang kala itu ikut serta rombongan. Diboponglah Pak Anwar oleh Agus dan dibantu kedua keponakan dari Pak Anwar untuk menuju ke teras rumah Mbah Srono. "Langsung dibaringkan di ruang tengah saja, Gus," kata Mbah Srono menyuruh Agus. Pak Anwar pun lalu dibaringkan di ruang tengah dengan alas tikar. Tak lama kemudian, Mbah Srono pun mulai menghampiri Pak Anwar. Mata Mbah Srono melotot melihat Pak Anwar. Ya, wajah Mbah Srono yang tadinya tampak teduh dan kebapaan kini berubah menjadi sosok bermuka galak.
seolah seperti hewan buas yang terancam bahaya. Setelah itu, nampak Basrono seperti menarik sesuatu yang tidak terlihat dari kepala Pak Anwar. Pak Anwar yang tadinya lemas dan terdiam tiba-tiba berteriak keras dibarengi tubuhnya yang mengejang. "Ambilkan air itu, Gus," kata Basrono. Agus lalu mengambilkan segelas air dan diberikan ke Basrono. Basrono terlihat merapalkan sesuatu lalu meniup air itu dan diminumkan ke Pak Anwar. Basrono pun mulai tampak seperti sedia kala. Pak Anwar pun di sini mulai tenang. "Sudah, biarkan dia tidur. Kalian kesini dulu," kata Basrono. Agus dan istri dari Pak Anwar pun lalu mengikuti Basrono berjalan ke ruang tamu. Di sini Basrono langsung menjelaskan tentang apa yang sudah menimpa Pak Anwar kepada Agus dan istri dari Pak Anwar. Basrono menyulut rokok kelobot tampak kedua pipi pewotnya ketika ia mulai menghisap rokok itu. "Santet yang menimpa dia itu adalah santet lemah kuburan," kata Basrono. "Santet ini sangat kejam. Soalnya kalau santet ini sudah mengena ke korbannya, tidak akan pernah berhenti sampai korbannya mati," kata Basrono mencoba menjelaskan. Seketika Agus dan istri Pak Anwar kaget. Bahkan istri Pak Anwar di sini mulai menangis mendengar penjelasan dari Basrono. "Lalu bagaimana caranya untuk menangkal santet ini, Mbah?" kata Agus. "Aku tadi sudah melepaskan kafan yang menjerat Pak Anwar. Tapi sepertinya santet ini sudah terlanjur dalam. Mungkin dalam 3 hari ke depan akan datang serangan besar yang tujuannya untuk menghabisi beliau," kata Basrono. "Berarti waktu kita sudah gak banyak dong, Mbah," kata Agus gusar. "Iya nak, tapi insya Allah kita pasti bisa menangkal kekuatan santet ini," kata Basrono meyakinkan Agus. "Bajingan, siapa yang tega ngirimi santet ini?" kata Agus geram dalam hati. "Kemungkinan orang terdekat dan bisa jadi rekan kerja. Soalnya santet ini mengharuskan si pengirim datang ke rumah korban dan menebarkan tanah kuburan di halaman rumah. Jadi pasti pengirimnya ini kenal sama Anwar," kata Basrono menjelaskan kembali. Agus mencoba mengingat-ingat ketika ia mendengar kata-kata Basrono tersebut. "Pantesan aja pas aku datang syukuran di rumah Mas Anwar itu kok aku ngerasa ada yang aneh. Jangan-jangan," gumam Agus dalam hati. Agus menatap Bu Anwar yang masih tertunduk sambil menangis. Pemandangan itu sangat menyedihkan untuk Agus sehingga di sini ia pun bertekad dengan segala kekuatannya untuk bisa membebaskan penderitaan dari Pak Anwar. "Lalu kita harus bagaimana ya, Mbah, dengan waktu yang semepet ini?" kata Agus lagi. "Yoleh, aku ngerti. Masih ada cara," tambah Basrono. Agus lalu mendekat mencoba menyimak kata-kata dari Basrono. "Tolong kalian semua dengarkan baik-baik. Dalam 3 hari ke depan, kalian kumpulkan beberapa warga di rumah Anwar untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran setelah habis Isya. Lalu setelah itu warga-warga itu jangan pulang dulu, tapi bergadang sampai subuh. Anwar juga tidak boleh tidur jika malam selama 3 hari. Tidurkan dia di lantai dengan alas tikar, jangan di dipan," kata Basrono menjelaskan. "Nanti jika kalian sedang bergadang dan melihat bola api atau apapun, jangan takut. Kalian harus menghadangnya sampai sosok itu pergi meninggalkan halaman rumah," kata Basrono. "Gus, terima ini," kata Basrono sambil memberikan satu bungkusan kain putih ke Agus. "Tanam itu di depan halaman rumah Anwar dan ikuti kata-kataku tadi. Aku akan membantu dari sini dan aku akan mengembalikan santet itu ke pengirimnya," kata Basrono sambil menatap mata Agus. Agus pun lalu membalas tatapan Basrono sembari mengangguk tanda mengerti.
Singkat cerita, keluarga Pak Anwar pun lalu mengumpulkan para pemuda dan warga untuk melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran setiap habis Isya, dan setelah itu para warga itu bergadang sampai subuh di rumah Pak Anwar. Tak ketinggalan, Agus pun di sini juga ikut begadang dengan para warga. Di malam pertama, para warga pun dikejutkan oleh suara gemerincing seperti delman yang terdengar mengitari area rumah Pak Anwar. Beberapa warga coba untuk mengecek, tapi tak mendapatkan apapun. Di malam kedua, tepat jam 2 dini hari, muncullah bola api yang melayang-layang di halaman depan rumah Pak Anwar. Warga yang bergadang di teras rumah pun langsung menghampiri bola api yang melayang-layang di antara pepohonan di halaman rumah Pak Anwar, dan bola api itu pergi melayang menjauhi halaman rumah Pak Anwar. Para warga mengejar bola api itu sampai menghilang di jembatan batas desa. Di malam ketiga, cerita keanehan-keanehan yang terjadi di rumah Pak Anwar telah membuat heboh warga di kampung tersebut, sehingga membuat banyak warga yang datang untuk ikut bergadang. Dan di malam ketiga ini, tepat jam 3 dini hari, muncullah sebuah benda seperti senjata yang dipakai salah satu tokoh perwayangan Krishna. Benda ini sering disebut cakra. Benda itu terlihat berputar-putar di halaman rumah Pak Anwar dan mencoba masuk ke dalam rumah, namun tidak bisa karena banyaknya warga yang menghadang. Tepat ketika benda itu datang, Pak Anwar pun berteriak-teriak kesakitan seperti sedang mengalami siksaan yang sangat menyakitkan. Istri Pak Anwar terus menangis keras di samping suaminya. Pak Anwar lalu dikerumuni warga sambil para warga itu melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Sebagian warga mengusir senjata yang masih berputar-putar itu, hingga akhirnya senjata cakra itu pun pergi menjauh dari halaman rumah. Setelah senjata itu menjauh, warga pun masih mencoba untuk mengejar sampai benar-benar menghilang. Setelah cakra itu menghilang, Pak Anwar pun mulai tenang dan sepertinya perutnya mulai mengecil, dan beliau pun sudah mulai mencoba untuk duduk lalu meminta air minum. Melihat pemandangan itu, Agus pun sedikit tenang. Alhamdulillah ya Allah, sepertinya masalah ini sudah berakhir, batin Agus dalam hati. Setelah kejadian 3 hari itu, kondisi Pak Anwar pun mulai membaik. Dia pun kini sudah bisa berjalan dan terlihat mulai bertenaga lagi. Seminggu berlalu, kondisi Pak Anwar pun sudah hampir kembali seperti sedia kala. Dan hari itu, Agus kembali berkunjung ke rumah Pak Anwar. "Gimana bos? Sudah sehat?" kata Agus. "Alhamdulillah Gus, tapi suaraku kok jadi serak banget ya sekarang. Apa mungkin faktor tenggorokanku rusak karena sering muntah paku ya?" kata Pak Anwar menjelaskan. "Alah, gak apa-apa bos. Yang penting itu sampean selamat," kata Agus. "Iya Gus, katamu Mbak Srono itu akan mengembalikan santet ke pengirimnya ya? Jujur, aku ini penasaran banget Gus. Kalau mau, aku mau mengajak kamu ke rumah Mbak Srono untuk bertanya akan hal ini, ya sambil aku ingin mengucapkan rasa terima kasih ke beliau," kata Pak Anwar. "Ayo, mau berangkat sekarang bos?" tanya Agus. Pak Anwar pun setuju dengan usul Agus dan berangkatlah mereka berdua ke rumah Mbak Srono. Tiba di rumah Mbak Srono pun mulai menjelaskan bahwa dia telah berhasil mengembalikan santet itu ke pengirimnya. "Yang ngirim ini gila. Dia itu menanggung semua santet ini. Dan ketika aku balikin, santet ini sama sekali tidak mengenai dukun yang mengirimnya, tapi langsung terkena ke orang yang sudah menyuruh dukun itu. Dalam kata lain, dia ini sudah bertaruh nyawa untuk menyakitimu," kata Mbak Srono kepada Pak Anwar. Pak Anwar pun lalu mengangguk meskipun masih sedikit bingung karena dia tak habis pikir siapa orang yang sejahat itu tega menyakitinya. "Nah, kalau kamu nanti masuk kerja, jika kamu lihat ada temenmu yang kakinya pincang dan kakinya itu seolah muter ke belakang, maksudnya di sini terbalik. Jadi telapak yang ada jarinya berada di belakang sedangkan tumitnya di depan. Berarti dialah yang sudah mengirim santet kepada kamu.
Aku buat dia cacat biar dia malu seumur hidupnya, kata Mbah Srono. Agus terkejut bukan main kala mendengar kata-kata dari Mbah Srono karena dia akhirnya melihat salah satu temannya yang kemarin sehat namun sekarang kakinya cacat mirip seperti kata-kata Mbah Srono. Namun di sini Agus pun hanya terdiam dan ia pun tidak mencoba untuk memberitahu Pak Anwar karena Agus takut menjadi fitnah nantinya. Singkat cerita, Pak Anwar pun lalu masuk kerja untuk pertama kalinya setelah 1 bulan lebih tidak masuk kerja. Kedatangan Pak Anwar di kantor pun kala itu disambut bahagia oleh para karyawan. Namun Pak Anwar justru lebih fokus mengamati kaki rekan-rekannya yang bergantian memeluk dia. Sampai ketika di siang hari, Pak Anwar yang sedang membuat kopi di dapur kantornya selesai membuat kopi, Pak Anwar berjalan sambil menenteng cangkir kopi di tangannya. Dia pun lalu berjalan melalui lorong yang menuju ke ruangan kantornya. Tiba-tiba, "War, Anwar!" Terdengar seseorang yang memanggilnya. Mendengar panggilannya itu, Pak Anwar lalu menoleh dan melihat siapa yang memanggilnya. Dan ketika menoleh, Pak Anwar pun langsung terdiam kaku. Matanya terbelalak terkejut kala melihat apa yang ada di depannya. Ya, seorang yang sangat dia kenal sedang berjalan menghampirinya dengan kaki yang pincang. Dia berjalan sambil menyeret kaki kirinya yang tidak memakai sepatu karena telapak kakinya terbalik. Seketika, Pak Anwar yang tanpa sadar pun melepaskan cangkirnya dari genggamannya dan pecahlah cangkir itu. Matanya masih sangat tidak percaya dengan apa yang dilihatnya kala itu. Belum sempat Pak Anwar berkata dan bertanya, orang itu mempercepat langkahnya dan langsung memeluk Pak Anwar. "Joko," kata Pak Anwar. Pak Anwar ingin sekali bertanya tentang kakinya. Kenapa? Tapi diurungkan karena dalam pelukannya dia merasa tubuh Joko bergetar. Dan dari getaran tubuh itu, Pak Anwar seolah sudah tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dalam hati Pak Anwar, ingin sekali yang melepaskan pelukan itu lalu memberikan Joko pukulan tepat di wajahnya. Tapi entah kenapa, Pak Anwar merasa jika pelukan dari Joko itu terasa begitu tulus. Joko pun lalu menangis sesenggukan. Terlihat sekali Joko menahan rasa menyesal yang sangat luar biasa. Maafkan aku mas, maafkan aku," kata Joko sambil terisak. Pak Anwar menghela nafas. Dia mulai mencoba berdamai dengan amarahnya. Dalam hatinya berkata, mungkin selama ini ada kesalahan yang tidak ia sadari terhadap Joko. Pak Anwar pun di sini langsung mengeratkan pelukannya sambil mengusap-ngusap punggung Joko. "Sama-sama kok, maafkan aku juga," kata Pak Anwar yang kini juga mulai menangis. Siang itu pun menjadi siang yang sangat mengharukan untuk mereka. Kami yang mendengar cerita dari Pak Anwar pun terdiam antara kesal, sedih bercampur menjadi satu. "Terus Pak Joko sekarang gimana keadaannya Pak?" tanyaku ke Pak Anwar. "Setelah kejadian itu, dia mengundurkan diri dari kantor dan kami tidak pernah ketemu lagi sampai saat ini," kata Pak Anwar. "Lah, memang kenapa kok sampai melakukan itu Pak?" tanya Mukti temanku. "Ada yang bilang dia ingin sekali menjadi supervisor. Pas bapak yang diangkat, dia merasa kecewa. Tapi ya sudah, Bapak tidak pernah lagi mempermasalahkan itu dan menganggap semua telah selesai," kata Pak Anwar. Kami semua pun terdiam sejenak mendengarkan kata-kata Pak Anwar tersebut. Dan di sini aku mulai merenungkan kisah Pak Anwar tersebut. Aku terdiam dan dalam diam aku mengingat kata-kata tetanggaku dulu. Kata-kata yang sangat membuat aku penasaran. Tiba-tiba aku pun di sini bertanya ke Pak Anwar, "Pak, kalau santet pring sedapur itu apa sih?" tanyaku penasaran. Pak Anwar pun terdiam sejenak lalu menatapku. "Itu santet yang sangat mengerikan, Nak. Santet paling kuat setanah Jawa. Karena santet itu menghabisi korban dan seluruh nasabnya. Jadi, keluarga korban terutama yang laki-laki akan dihabisi oleh santet itu," kata Pak Anwar. "Memang kamu tahu dari mana nama santet itu? Padahal itu ilmu santet sangat kuno loh Nak," kata Pak Anwar. Dari tetanggaku Pak," jawabku. "Loh,
memang ada yang kena santet itu? Kata Pak Anwar lagi. Ada Pak, jawabku singkat. Pak Anwar pun sangat terkejut melihatku saat menjawab pertanyaannya. Beliau pun lalu mendekatkan wajahku ke arahnya dengan muka yang sedikit ketakutan. Siapa yang sudah terkena santet itu? Tanyanya pelan. Keluargaku Pak, jawabku. Selesai. Wah, luar biasa. Kisah dari Mas Zaki Aisar. Wah, luar biasa kisah Mas Zaki yang baru pertama kali ini ya kita bawakan kisah Mas Zaki di channel kita, dan keren banget kisahnya. Horornya dapet. Jadi ini adalah kisah tentang seorang tua ya, Pak Anwar, yang menceritakan kisahnya di masa mudanya dulu dan didengar oleh anaknya dan teman-temannya. Luar biasa. Dan santet lemah kubur. Jadi santet lemah kuburan di sini adalah santet tanah kuburan. Jadi media dari santet tersebut adalah tanah kuburan, yang mana si pelaku itu harus meletakkan tanah kuburan itu di rumah target santetnya. Jadi memang rata-rata pelaku santet ini adalah orang dekat ya, atau orang yang mungkin dikenal. Dan di sini adalah ternyata persaingan di tempat kerja ya, luar biasa. Persaingan di tempat kerja itu selalu saja ya. Yang pasti kita harus bisa menjaga diri. Dan saya salut sih ya di akhir kisahnya nih, Pak Anwar ini yang tadinya menaruh dendam, yang tadinya kesel, tapi ternyata di situ dia merendahkan dirinya tuh dan mencoba berpikir mungkin dulu dia ada kesalahannya yang tanpa ia sadar dia perbuat kepada Joko, sehingga Joko bisa menjadi senekat itu. Jadi overall keren banget kisahnya, luar biasa. Banyak sekali yang bisa kita petik dalam kisah ini. Dan yang pastinya semoga kisah ini bisa menghibur teman-teman sekalian, khususnya para penikmat, para pecinta horor, dan lebih khususnya kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Ya, hikmah baiknya pasti tadi ya, ketika kita bisa memaafkan seseorang yang sudah berbuat kesalahan terhadap kita, dan maafnya itu harus benar-benar tulus. Disitulah insya Allah kehidupan Anwar sendiri pasti akan melonjak drastis, dan yang berbuat jahat itu pastinya akan semakin terperosok ke dalam lembah. Dan ketika kita bisa memaafkan seseorang yang sudah berbuat tidak baik terhadap kita, insya Allah kehidupan kita akan diangkat lebih tinggi ya, atau derajatnya diangkat lebih tinggi dari sebelumnya. Amin, amin ya robbal alamin. Dan mungkin masih banyak hikmah baik yang bisa kita ambil. Dan buat teman-teman mungkin yang punya komentar ya, yang punya pendapat tentang kisah yang barusan yang ditulis oleh Mas Zaki Aisar, yang mana kisah itu adalah kisah nyata yang didapat dari salah satu narasumber beliau. Dan buat teman-teman yang suka baca ya, bisa kunjungi juga Twitter Mas Zaki Aisar. Ya itu aja. Silakan buat teman-teman yang mungkin yang punya komentar lain, pendapat lain, bisa tuliskan di kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalas satu persatu. Buat teman-teman, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu hadir di setiap konten kami, yang sudah selalu mensupport, mendukung kami. Karena kehadiran teman-temanlah yang membuat kami tambah semangat dalam berkarya di setiap harinya. Dan buat yang suka dengan video barusan, dengan kisah barusan, silakan bisa diklik ya tombol like ya, tombol jempolnya. Dan boleh juga di-share link video ini ke teman-teman yang lain ataupun saudara-saudaranya yang lain agar merasa terhibur juga. Dan buat teman-teman yang mungkin baru bergabung atau yang sudah bergabung lama tapi ternyata lupa nih belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya, dan jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang berdasar dari kisah nyata, yang diangkat dari kisah nyata, dan juga atas dasar pengalaman pribadi. Pribadi di sini bisa pribadi diri sendiri ataupun orang lain seperti tetangga ataupun teman, boleh juga dari keluarga. Apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa dikirimkan kisahnya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara atau voice note boleh, bebas senyamannya teman-teman saja. Dan buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dibawakan, harap bersabar ya, karena memang harus melewati proses penggarapan terlebih dahulu. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Di hati teman-teman semua saya mohon dibukakan pintu maaf, karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horor, yang masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.